Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Hafid Ansyari. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang makanan tradisional kesukaan saya. Pertama-tama ada kekoleh, lalu hintal keruang, dan pais pisang. Pertama-tama kita akan membahas kekoleh terlebih dahulu. Kekoleh. Kekoleh adalah kue khas dari Banjar yang sering ada di acara syukuran. Kekoleh dikatakan memiliki makna memperoleh, sehingga dengan adanya kue ini diharapkan bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Lalu kita akan membahas apa-apa saja bahannya dan cara pembuatannya. Pertama ada bahan untuk kue kekoleh dan lalu ada bahan untuk kuah kekoleh. Untuk bahan ada 100 gram tepung beras, 750 ml air, lalu 1 sendok teh air kapur siris, dan 1/2 sendok teh garam, dan pasta pandan yang secukupnya. Sedangkan untuk kuah ada 150 gram gula merah, 500 ml santan dengan kekentalan sedang, 2 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Cara pembuatan kekoleh. Pertama-tama, campur tepung beras, air, garam, pasta pandan, dan air kapur sirih lalu aduk sampai merata. Kedua, masak dengan api kecil hingga mengental dan matang. Ketiga, tuang ke dalam wadah, ratakan dan biarkan hingga dingin dan mengeras. Keempat, campur semua bahan kuah gula, lalu masak hingga mendidih dan gula larut. Terakhir, potong-potong kekoleh dan sajikan dengan kuah gula merah. Berikutnya ada hintal keruang. Bubur hintal keruang merupakan salah satu kudapan manis khas Kalsel. Hintal berarti telur, dan keruang adalah jenis burung yang hidup di hutan Kalimantan. Penamaan bubur ini merujuk pada bentuk bubur yang bulat mirip telur burung keruang. Oke, kita berikutnya akan membahas tentang apa saja bahannya dan cara pembuatan. Bahan bubur hintal keruang dan bahan untuk kuahnya. Untuk bahannya ada 300 gram tepung ketan, 100 gram tepung beras, dan 1 sendok teh kapur sirih. Sedangkan untuk bagian kuahnya ada 250 gram gula merah, 800 ml santan cair, 2 lembar daun pandan, dan 1/2 sendok teh garam. Cara pembuatan telur keruang. Pertama, siapkan wadah, masukkan tepung ketan, tepung beras, dan air kapur sirih. Setelah itu campur air sedikit demi sedikit dan aduk-aduk adonan hingga kalis. Kedua, bentuk adonan sebesar kelereng dan letakkan di atas nampan hingga adonan habis. Tetapi sebelum itu taburi tangan dengan tepung agar tidak lengket akibat adonan. Ketiga, masukkan air ke dalam wajan dan tambahkan gula merah. Aduk hingga gula merah mencair. Kemudian masukkan santan, daun pandan, dan garam. Aduk hingga semuanya merata. Terakhir, masukkan adonan yang telah berbentuk bulat. Masak hingga adonan matang dan mengapung. Setelah itu matikan kompor dan sajikan. Terakhir ada pais. Makanan tradisional yang mudah dijumpai pada pasar tradisional. Makanan lembut dan manis sering ada di acara. Untuk isi dari kue ini bukan hanya untuk sebuah pisang, bisa labu kuning, singkong, nangka, dan lainnya. Baik, kita akan membahas berikutnya adalah bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Bahan untuk membuat pais pisang. 250 gram tepung beras, 125 gram tepung kanji, 90 ml santan, 250 gram gula pasir, 1/2 sendok teh garam, 4 buah pisang kapok, dan daun pisang.
Cara pembuatan kue pais. Pertama, panaskan daun pisang sehingga akan layu dan mudah untuk dilipat ketika akan digunakan untuk membungkus adonan. Kedua, potong pisang kapak sesuai ukuran yang diinginkan. Jika tidak ingin menggunakan pisang, bisa diganti dengan singkong, nangka, atau labu. Ketiga, campurkan bahan tepung beras, tepung kanji, garam, gula, dan santan. Aduk hingga bahan merata. Keempat, masak campuran bahan dengan api kecil hingga menjadi mengental. Kelima, ambil adonan dan letakkan di atas daun pisang. Berikan pisang dan tutup menggunakan adonan. Terakhir, masukkan adonan ke dalam panci dan kukus selama 20 menit hingga matang. Dan ketika sudah dingin bisa disajikan. Berikut adalah foto urutan tahapan pembuatan makanan-makanan yang sudah saya jelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Ada kekoleh, paus pisang, dan mentele keruang. Bisa dilihat seperti yang Anda lihat gambar ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.